Dalam 100 tahun terakhir, populasi manusia meningkat 4 kali lipat di dunia dengan sumber daya yang terbatas. Konsumen saat ini sekarang menyadari dan mengetahui dampak dari keputusan pembelanjaan mereka. Bisnis memiliki kewajiban terhadap pemangku kepentingan yang lebih luas dan kebutuhan memperluas fokus mereka untuk mempertimbangkan dampaknya pada manusia, masyarakat, dan planet ini. Anda harus berusaha untuk mewariskan kepada anak-anak kita dunia yang lebih aman dan lebih sejahtera daripada dunia yang kita warisi. Kita harus berusaha untuk melestarikan dan untuk meningkatkan basis sumber daya kita dalam rangka membangun untuk jangka panjang. Keberlanjutan adalah satu-satunya jalan ke depan. Grup perusahaan QI adalah perusahaan multinasional yang terdiversifikasi dengan minat dalam perniagaan elektronik, penjualan langsung, pendidikan, perjalanan, liburan, gaya hidup, serta kemewahan dan juga retail. Setiap entitas didorong oleh keinginan untuk membuat dampak sosial yang positif dengan satu cara atau lainnya saat dilibatkan dalam masyarakat setempat dan bekerja untuk membuat perbedaan di seluruh dunia. Keberlanjutan berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan mengubah secara bertahap cara kita mengembangkan dan menggunakan teknologi kita akan mampu mencapai hubungan yang lebih stabil di antara aktivitas manusia dan alam semesta. Komitmen QI Group terhadap keberlanjutan tercermin dalam etos perusahaan kami. Rhythm adalah singkatan dari Raise Yourself to Help Mankind atau tingkatkan diri untuk membantu umat manusia. Kami mewujudkan pengembangan keberlanjutan terhadap masyarakat yang kami layani dengan tujuan mencapai masa depan yang lebih baik secara bersama-sama. Dalam 5 tahun terakhir, karyawan kami telah mengerjakan lebih dari 750 kegiatan lingkungan dan sosial dengan menyumbangkan tenaga untuk menjadi sukarelawan selama lebih dari 100.000 jam di lebih dari 10 negara. Ini hanyalah permulaan yang sederhana. Kami bercita-cita untuk menumbuhkan upaya ini secara eksponensial dalam beberapa tahun mendatang. Tujuan perusahaan ini selalu bertumpu pada upaya untuk memperkuat kewirausahaan. Saat ini, dengan situasi ekonomi seperti sekarang ini, kewirausahaan adalah satu-satunya kunci untuk bertahan hidup dan membangun masa depan. Bisnis inti kami adalah perusahaan penjualan langsung berbasis perniagaan elektronik QNET yang memiliki jejak global yang membentang dari Asia hingga Eropa yang telah menyediakan kepada banyak orang produk-produk hebat sekaligus kesempatan menakjubkan untuk menjadi wirausaha mikro. Bisnis ini melibatkan pembinaan dan pendampingan, membantu orang-orang keluar dari zona nyaman mereka, dan dengan percaya diri menerima hal yang tidak diketahui dalam dunia dengan kemungkinan tak terbatas ini. Pendiri kami melihat potensi perniagaan elektronik untuk memberi orang-orang lebih banyak akses. Eksperimen itu membuahkan hasil. Bisnis ini memungkinkan pelanggan kami untuk membangun bisnis tanpa batas dengan mempromosikan dan menjual produk kami ke teman dan keluarga mereka dimanapun di dunia. Saya secara pribadi telah melihat ribuan orang mengubah hidup mereka, dan hal itu membuat saya merasa sangat bangga untuk melihat bahwa QNET memberikan mereka wahana untuk mengendalikan kehidupan mereka. Orang-orang adalah fondasi bisnis kami. Kami berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang menarik, sehat, berkelanjutan, dan ramah bagi semua orang. Lebih dari itu, pengembangan modal sumber daya manusia dipengaruhi melalui proyek warisan kami, yaitu QI University di Perak, Malaysia, tempat kami mendorong reformasi pendidikan. Meskipun masih sangat muda, universitas itu sudah menciptakan kesan signifikan di sektor pendidikan dengan metode pengajaran yang inovatif dan fokus kuat pada pembelajaran berbasis penelitian. Itulah visi pendiri kami, bahwa kami membangun institusi internasional yang bukan hanya menjadi pabrik gelar atau institusi yang hanya terfokus pada neraca keuangannya. QIU bertujuan untuk berfokus pada pembelajaran, berbasis penelitian, dan berdasarkan pengalaman. Saya berasal dari Tanjung Piandang, desa nelayan di Perak. Tumbuh besar dalam latar belakang keluarga nelayan, kami pastinya harus mengurangi beban orang tua kami. Sebagai seorang nelayan, kami tahu betapa sulitnya hidup ini. Setiap pagi Anda harus berangkat bekerja lebih awal dan tidak menjamin 100% Anda akan mendapatkan gaji. Di generasi saya, kami masih memiliki beberapa kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam keluarga saya, tidak ada yang menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi.
Kami sangat ingin belajar dengan giat, tapi kami harus mencari sendiri kesempatan untuk kuliah. Quest International University adalah titik balik saya. Saya tidak pernah mengira saya bisa menjadi dokter. Tapi, Quest University membukakan pintu bagi saya. Hari pertama saya masuk universitas, saya sudah mengatakan pada diri saya bahwa saya sangat diberkati. Akhirnya, saya bisa belajar di sini. Hasilnya terungkap dengan sendirinya. Setelah 1 tahun mereka lulus kuliah, lebih dari 80% mahasiswa kami mendapatkan pekerjaan di perusahaan multinasional terkemuka. Di sepanjang waktu ini kami sengaja membuat keputusan untuk menjadi bagian dari masyarakat setempat dengan cara apapun yang kami bisa. Sekarang melalui prakarsa sepak bola kami telah berinvestasi dalam jumlah yang cukup signifikan untuk merenovasi stadion sepak bola PJ. Setidaknya selama 5 tahun ke depan. Sepak bola bisa dibilang sebagai olahraga paling populer di Malaysia. Dengan jumlah penduduk 32 juta, Malaysia memiliki sekitar 13 juta penggemar sepak bola dan terus berkembang saat kita membahasnya. Beberapa tahun lalu, saya bertemu dengan tim di pertandingan lokal yang sebagian besar pemainnya berasal dari latar belakang penghasilan rendah dan minoritas, yang bahkan tidak memiliki uang untuk membeli perlengkapan sepak bola yang layak. Dan saya memberitahu mereka bahwa jika mereka berhasil menembus Liga Super, saya akan berada di sana untuk mereka. Terlepas dari semua kesulitan ini, tim itu terus bertanding dan terus menang. Mereka akhirnya berhasil menembus Liga Super. Lalu tibalah waktunya bagi saya untuk menepati janji saya. Sebelum saya bermain untuk PJ City FC, ayah saya adalah satu-satunya orang yang bekerja di rumah. Saya sedang belajar di rumah. Situasi di rumah sulit bagi kami. Gaji ayah saya tidak cukup untuk membiayai kami. Jadi saya memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk membiayai keluarga saya. Lalu saya mendapat kesempatan dari PJ City FC. Sejak saya bergabung dengan PJ City, sudah ada banyak perubahan di rumah. Saya bisa memberikan uang kepada keluarga saya dari gaji yang saya peroleh di sini. Saya bisa membantu keluarga. Saya berterima kasih kepada QI Group dan PJ City. Impian saya adalah mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan bakat lokal yang memiliki potensi untuk mengembalikan hari-hari kejayaan. Dengan mengubah pria-pria muda ini menjadi sang juara, dengan semangat untuk mencapai keunggulan, kami bermaksud untuk menciptakan teladan. PJ City adalah harapan bagi masa depan. Perusahaan melihatnya sebagai tugasnya untuk membuat perbedaan dalam masyarakat tempatnya beroperasi. Pada tahun 2004, Desember, saat tsunami Samudra Hindia melanda Asia Tenggara, karyawan dan pelanggan kami dari kawasan itu berkumpul bersama-sama dalam jumlah besar berniat ingin membantu. Saat itulah kami menyadari kekuatan komunitas global yang telah ditumbuhkan oleh perusahaan. Hal ini membuat kami secara resmi mendirikan Rhythm sebagai yayasan perusahaan kami. Jadi di hampir semua pasar yang sedang berkembang dan negara berkembang, populasi yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak. SDG 5 berfokus pada menciptakan kesetaraan gender. Itulah ukuran masyarakat progresif. Jadi saat kita mendidik anak-anak kita memberi mereka alat bantu untuk mengangkat diri mereka sendiri dan bangkit untuk mengatasi keterbatasan mereka. Tarana di Malaysia adalah sekolah yang kami buka 10 tahun lalu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Setiap anak ini memiliki kekuatan atau keterampilan tertentu. Yayasan itu melakukan misi ini dengan melayani masyarakat yang telah memberi kami begitu banyak. Saya sangat percaya bahwa di dalam masing-masing dan setiap diri kita memiliki potensi untuk membuat perbedaan. Sudah lama diakui bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk perekonomian modern dan masyarakat kita. Bisnis sedang dipaksa saat ini untuk berubah agar dapat bertahan hidup. Kekuatan untuk perubahan ini akan meningkat ketika dunia dihadapkan pada perubahan iklim, kelangkaan air, dan banyak lagi tantangan yang terkait.
baik itu lewat berbagai macam bisnis global, investasi strategis, yayasan perusahaan, atau pemberian sponsor kita. Tujuan dari semua yang kita lakukan ada dalam Rhythm, dan pertanyaannya, bagaimana kita dapat membantu membuat perbedaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai warga global, kita memiliki tanggung jawab terhadap planet ini untuk mempertahankan sumber dayanya yang terbatas bagi generasi mendatang. Generasi masa depan kita.